Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu kembali. Sebentar lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kita akan menyampaikan satu materi yang membuat kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, nikmat yang begitu luar biasa. Lidah yang bersyukur itu seperti lesannya ahli surga. Ibnu Abbas berkata, Alhamdulillah adalah kalimat setiap orang yang bersyukur. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali dipanggil ke surga adalah orang yang memuji Allah di dalam setiap keadaan. Para ahli surga senantiasa memuji Allah. Mereka memuji Allah pada 6 tempat, dan itu dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yasin ayat 59. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari kaum yang zalim. Jadi tempat pertama ketika orang-orang mukmin mengucapkan alhamdulillah ketika dia dipisahkan dari orang-orang kafir, ketika orang-orang mukmin diselamatkan oleh Allah di dalam neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian mereka mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari kaum yang zalim. Jadi lidah yang bersyukur itu lesannya ahli surga. Yang kedua, ketika mereka melewati as-sirat al-mustaqim, sirat al-mustaqim, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Fatir ayat 34. Jadi ketika nanti orang-orang muslim, orang-orang mukmin melewati siratal mustaqim, dia mengucapkan syukur lagi. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri. Maka lidah yang bersyukur seperti lesannya ahli surga. Dan itu ditunjukkan di tempat yang kedua ketika nanti melewati siratal mustaqim. Yang ketiga, ketika mereka mandi dengan air kehidupan dan melihat pada surga, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami pada ini, pada surga maksudnya. Dan kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau bukan karena Allah yang menunjuki kami. Jadi ucapan ahli surga yang ketiga, ketika mereka mandi dengan air kehidupan dan dia melihat surga. Maka kenapa tadi lidah yang bersyukur itu seperti lesannya ahli surga. Yang keempat, ketika mereka memasuki surga dan mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami, yang telah memberi kami tempat ini, sedang kami diperkenankan menempati tempat di dalam surga di mana saja yang kami kehendaki, maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Ini diabadikan oleh Allah dalam Quran Az-Zumar surat ke-39 ayat 74. Jadi tempat yang keempat adalah ketika orang-orang mukmin dimasukkan surga, dia mengucapkan syukur kepada Allah, dia disuruh memilih tempat di surga di mana saja yang dia kehendaki. Dan kemudian dia mengatakan, surga itu adalah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Maka lidah orang yang bersyukur seperti lesannya para ahli surga. Yang kelima, ketika mereka menempati rumah mereka di surga,
Dan itu diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Fatir, surat ke-36, ayatnya 35. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar maha pengampun, lagi maha mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yaitu surga. Dari karunia-Nya di dalamnya, dan kami tiada merasa lelah, dan tiada pula merasa lesu. Ini tempat yang kelima, ketika mereka menempati rumah di surga. Yang keenam, ketika mereka selesai makan, mereka berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu disebut oleh Allah dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 2. Ketika mereka selesai makan, mereka berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka kemudian, kenapa kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah? Karena ternyata lidah orang-orang yang bersyukur itu lidahnya sama dengan lesannya para ahli surga. Maka Rasulullah memulai harinya dengan berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amadana wa ilahin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, serta kepadanya lah kami akan kembali. Maka layak kemudian kita berdoa kepada Allah, minta agar terus-menerus dipantaskan diri menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Dan hakikat syukur itu adalah taat. Hakikat syukur itu adalah menunaikan kewajiban. Hakikat syukur itu adalah mendekat kepada Allah. Ibnu Uyainah mengatakan, siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu, maka ia telah bersyukur kepada Allah. Dan sujud syukur kepada Allah setiap kali kita mendapatkan nikmat. Betapa indahnya jika itu dilakukan setiap kali menjelang tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.